Welcome back to the Fireman Channel. Oke, kembali lagi dengan channel The Fireman ya. Kali ini gua mau nge-review game The Return of Condor Heroes terkhusus kepada hero-nya ya. Gua akan review hero Zhang Wuqi. Tapi sebelumnya buat kalian yang lagi bekerja, semangat untuk bekerjanya. Jangan lupa berdoa sebelum bekerja. Semoga apa yang kalian kerjakan menjadi pahala buat kalian dan anak, istri, dan keluarga kalian. Terus bagi yang belum bekerja, semangat untuk mencari pekerjaan. Jangan lupa untuk terus berusaha, karena di mana ada usaha selalu ada jalan. Oke, langsung saja kita cekidotkan ke pendekar. Nah, kali ini gua akan membahas hero Zhang Wuqi. Hero Zhang Wuqi ya. Bagi kalian yang belum biasa memakai Tteokbokki bahasa di sini ya, cuman dia kalau dalam filmnya Zhang Wuqi. Nah, bagi kalian yang belum biasa memakainya, kita akan review meskipun gua sekarang masih bintang 4 ya. Cuman hero Zhang Wuqi ini kira-kira cocoknya dengan siapa aja, Bang? Nah, dan dia masuk kemana aja. Pertama-tama kalian lihat dulu skill Zhang Wuqi. Kita bahas Zhang Wuqi sampai habis ya, kita kupas tuntas. Zhang Wuqi info singkatnya, nah bisa kalian lihat info. Berat badannya nggak usah ya, karena berat badannya ototnya nggak terlalu ini ya. Magic damage-nya juga nggak usah. Nah, yang harus kalian perhatikan di sini, kita balik lagi. Ada BP ya, BP ini 52155K. Nah, campnya Yitian. Kalian harus paham kalau Zhang Wuqi ini campnya Yitian, dan kalian harus lihat buff hero yang ngebuff camp Yitian. Nah, itu yang harus kalian paham terlebih dahulu ya. Zhang Wuqi ini masuk Yitian. Zhang Wuqi masuk hero Yitian. Nah, terus otot dan tulang 93, Ki 72, Kon 89 attack. Nah, ini tergantung biasanya dengan peningkatan bintang dan damage yang lain. P musician bisa menghapus efek kontrol. Nah, dia bagus di sini ya, bisa menghapus efek kontrol semua. Misalnya kayak si Wong Yung yang ngasih verify semua atau stun, dia bisa menghapusnya. Zhang Wuqi nggak bisa dikontrol ya. Begitu hebatnya ini Zhang Wuqi ya, sekilas dia bisa menghapus efek kontrol. Mau kalian kontrol, mau kalian beku, kayak si Yoko kasih beku, dia bisa menghapusnya. Nah, itu kehebatan si Zhang Wuqi. Oke, itu secara umum. Nah, sekarang kita lihat ilmu silat. Nah, ilmu silat khusus. Nah, efek bentar ya. Ini mengenai info secara umum. Atribut detailnya juga nggak usah ya, kayaknya. Peningkatan tenaga dalam 0,5 terdalam. Nah, nggak usah di sini. Efek skill ya nggak usah. Kontrol terlepas kontrol, dia intinya dia bisa menghapus efek kontrol apapun. Mau verify kayak Wong Yung ngasih stun ya, atau pokoknya verify, stun, freeze, semuanya nggak berlaku untuk Zhang Wuqi. Terus info skillnya, yang skill satunya bisa kalian lihat, memberikan 219% 1660 internal damage external damage pada semua musuh. Nah, ini bedanya internal sama eksternal apa, Bang? Nah, pada semua musuh dengan 16,1% kemungkinan menyebabkan menghapus semua fury target. Nah, dia bisa menghapus fury ya. Jadi targetnya dihapus fury semua. Jurus 9 dewa itu yang pertama ya. Kembali langit dan bumi, ini jurus yang kalian tekan biasanya ultinya ya. Kembali langit dan bumi. Nah, waktu itu ya memberikan 21% external damage pada semua musuh. Eksternal ini akan berkurang darahnya ya. Kan ada 2 bar ya. Ada eksternal, ada internal damage-nya. Nah, barnya ada 2. Terus kemungkinan menyebabkan menghapus semua fury target. Akan dihapus semua. Terus pasifnya jurus 9 dewa nih ya, 9 dewa yang diajarkan ini ya, yang diajarkan oleh ayah angkatnya si singa emas. Ini dia waktu kecil disuruh menghafalnya, tapi dia nggak tahu fungsinya apa. Nah, bisa digunakan ketika dia bertemu si Cupetong ya, yang si tua nakal ya di dalam gua. Nah, ternyata yang dihafal itu jurus 9 dewa ya. Jurus ini pasif sifatnya, setelah 2 ronde ada 64% kemungkinan memberikan efek external damage pada semua musuh dengan 80% damage setiap rondenya selama 2 ronde. Nah, 80 ya, 1 ronde dikasih external damage.
cuman selama 2 ronde ya. Yang ketiga, pasifnya menarik lebah dan kupu-kupu saat HP di bawah 30%, attack meningkat. Nah, ketika si Zhang Wuqi ini HP-nya ya nyawanya sisa 30% ke bawah, nah attack-nya meningkat. Nah, bagus sebenarnya. Attack-nya meningkat sebesar 16,1% dan kebal terhadap efek Petrify. Nah, ini ya, Kak si Wong Yung ngasih efek Petrify, dia misalnya dia ngasih jurus, nah si ini malahan kebal terhadap efek tersebut. Tidak mampu ya, si Wong Yung nggak bisa ngasih efek Petrify ke si Zhang Wuqi. Terus 7 pukulan maut yang pasif ketiga ya, dia ada 3 pasif dan 1 aktif. Terpicu dari serangan, jika ada target terkena external damage maka ada 63% kemungkinan. Nah, ini life skillnya hidup ya. Jadi ketika kalian door, nah nyawa kalian balik lagi ya, sekitar 63% kemungkinan memulihkan, kemungkinan 63%, dan HP yang dipulihkannya itu 8% ya. Infonya, Zhang Wuqi ini adalah ketua dari sekte Ming. Nah, dia yang menggantikan si ini Chang Suisan dan Yan Soso, sekaligus putra dari Chang Suisan. Dan so dia terkenal jurus 9 matahari. Dia bekerja keras, penuh kasih sayang. Saat masih kecil dia pernah intinya itu info ya secara umum. Intinya bisa kita tarik kesimpulan, Zhang Wuqi di sini dia bisa menghapuskan yang pertama yang bisa kalian efek menghapus efek kontrol semua. Nah, dia ketika nyawanya ini 30% ke bawah, dia bisa life skill ya. Nah, ketika kalian damage lawan, kalian akan nambah HP kalian dan dia kebal terhadap efek Petrify kayak yang digunakan si Wong Yung. Tapi efek freeze sama stun gimana bang? Nah, kayaknya kena stun ya, karena di sini cuman mengatakan dia kebal terhadap efek Petrify doang. Terus bakat yang meningkat. Nah, ini untuk kalian yang udah meningkatkan bintangnya menjadi bintang 6 terus kalian kasih api. Nah, keren ya. Kalau kalian udah jadikan Zhang Wuqi ini menjadi berapi-api. Nah, ini perlindungan tubuh 9 yang Zhang Wuqi tidak bisa dibunuh oleh kesatria pria. Paling banyak 1 HP. Nah, gimana ya? Ini yang pria ya, kayak racun barat. Pokok pria bencong bisa bunuh kayaknya. Siapa bencong? Cepetong bencong atau enggak ya? Kalian yang simpulkan. Atau si Ouyang Ke. Di sini Ouyang Ha namanya. Tapi ya di dalam film Ouyang Ke ini bencong, bisa bunuh atau enggak ya? Oke, intinya yang nggak bisa bunuhnya ketika udah aktif efek apinya. Jadi jangan kalian sepelekan Zhang Wuqi, jangan dipakai ya, karena bintangnya belum penuh dan dia belum ini ya, belum full. Dan ketika udah full api 1 aja itu tidak bisa dibunuh oleh kesatria pria. Jadi yang bisa bunuhnya Bibilung. Nah, Zhang Wuqi takut sama Bibilung. Zhao Zero, nah mati nih Zhang Wuqi sama Zhao Zero, terpaksa mati ya kalau dia lemah. Tapi kalau dia kuat nggak bisa juga dibunuh ya. Tapi intinya yang nggak bisa bunuhnya, Zhang Wuqi tidak bisa dibunuh oleh kesatria pria, paling banyak 1 HP. Nah, cuma 1 ya dia berkurang. Kalau yang lain yang pria ya. Siapa yang paling pintar ini? Yang guru si Wong Yung atau guru si Yoko? Guru siapa? Guru Yoko sama Kojing, siapa tuh yang pengemis tua itu? Nggak bisa ini yang bunuh nih, racun barat nggak bisa bunuh dia laki-laki ya, harus tukar kelamin dulu. Nah, ketika udah 2 HP ya, pembalik langit dan buminya itu luar biasa, memberikan damage-nya, external damage pada semua musuh dengan kemungkinan menghapus fury target. Nah, besar ya, lebih meningkat nih. Ultinya lebih meningkat ketika apinya udah berkobar 2 api. Terus tempat transformasi 3 Hivi. Nah, ketika sudah 3 ya, jurus Tein Shenzing, apa nama bahasa kerennya, intinya jurus 9 dewa, setiap 1 ronde terdapat 70% kemungkinan memberikan external damage pada semua musuh. Sama 2 ronde, jika target dan pendekar ronta, efek akan terus aktif sampai akhir pertarungan. Wow, nah ini kebalikannya ya. Tadi yang nggak bisa membunuhnya pria ketika udah api 1, tapi ketika apinya udah 3, ini ketika dia ngasih external damage, semua musuhnya akan nah dia external damage-nya akan terus berkurang ya.
sampai akhir pertarungan. Kalau musuhnya wanita, kalau udah api 3, nah jangan kalian sepelekan Zhang Wuqi ya. Menarik lebah dan kupu-kupu. Saat HP di bawah 30%, attack meningkat 17,6%, kebal terhadap efek petrify dan freeze. Nah, ketika udah bintang 4 ya, udah mulai freeze, tapi tetap bisa di-stun ya. Jadi Zhang Wuqi ini kalau lawan Wong Yung, kalah si Wong Yung ya. Wong Yung, nah kita coba lihat Wong Yung ya. Sebentar, gua lihat Wong Yung dulu ya. Wong Yung ini hero nya tipe apa ya? Wong Yung tinju, Zhang Wuqi tapak ya. Nah sebenarnya kan yang benar ya, karena counter dari Wong Yung ini Zhang Wuqi. Nah, Zhang Wuqi ya, karena dia tipe tinju ya. Dan ketika petrify si Wong Yung nggak berfungsi. Siapa hero petrify? Semua ntar gua bikin listnya. Hero petrify, hero stunner. Nah, itu akan kalah sama si Zhang Wuqi ya. Zhang Wuqi. Oke, terus apa lagi ya info skillnya? Bakat yang meningkatnya tadi ya 30%. Nah, kalau udah apinya 4 itu si efek freeze kayak si Yoko nggak bisa nih ngasih batu ke si Zhang Wuqi, nggak bisa. Terus 7 pukulan maut terpicu dari serangan. Jika target terkena external damage, maka terdapat 70% kemungkinan untuk memulihkan HP. Nah ini lebih besar ya, HP-nya lebih banyak naik ketika udah api 5. Terus ketika apinya sudah 6, minta turun serangan bisa terpicu di awal. Nah di awalnya ulti bisa ya. Di awal ronde dia udah bisa ulti dan dia udah bisa furinya sebesar 50, jadi bisa kemungkinan dia udah ulti ya. Jadi keren Zhang Wuqi ini, apalagi sudah berapi semuanya. Nah bang, untuk pemula kira-kira kita kasih dia pasang dengan siapa bang? Nah yang penting kalian harus ini ya, yang kasih Itian ini buff. Yang pertama yang ngasih buff Itian ini bisa kalian lihat si Jueyuan, dia juga ngasih. Nah coba kalian lihat di skill Jueyuan ya, meningkatkan damage semua pendekar Itian sebesar 7,3%. Ini cocok ke si Zhang Wuqi. Terus Zhao Zero juga cocok ini buat bantu heal. Nah Zhao Zero ini Xiao Zhao ini cocok juga ya dipasangkan dengan si Zhang Wuqi, karena dia juga campnya sama Itian. Terus dia ngasih info skillnya juga besar HP. Nah ini cuman kasih heal ya, sedangkan Jueyuan sebagai defender. Nah terus Zhao Min ini cocok nggak bang kasih, karena dia pasangannya dalam film kan si Zhang Wuqi, menurut gua kurang cocok ya kalau Zhao Min ini. Nanti gua akan bahas tentang Zhao Min ini di next review ya. Kali ini gue cuman bahas Zhang Wuqi. Nah Zhang Wuqi ini yang cocok, yang kalian sandingkan, coba kalian lihat di penginapan ya. Di penginapan ada, sebentar kayaknya gue ada pertemuan di dunia persilatan dulu ya. Menjawab, siapa yang motong satu tangan Yoko ke Isung Yoko? Salah gue. Di lorong bawah tanah kediaman Zhao, Po Jing bertemu Mo Dimchi. Tubuh bagian bawah Mo Dimchi tidak bergerak, apa alasannya? Nah asal jawabnya tetap dapat dia. Siapa menu bangun putih? Salah juga, dapat juga gue. Oke, itu ya. Jadi di sini kalian bisa memakai Zhang Wuqi. Kita lihat dulu ya di penginapan. Kira-kira ke siapa saran formasi Zhang Wuqi. Nah, Zhang Wuqi di sini dipasangkan dengan Dewa Pusat Trauma. School Zhang Wuqi membuka semua penyebab trauma. Wang Chongyang mendapat jumlah besar bonus ledakan, outputnya sangat eksploratif, Mayu untuk memberikan kemampuan. Nah di sini support Zhang Wuqi katanya Dewa Langit. Nah kenapa Dewa Langit? Kita lihat ya. Kenapa support Zhang Wuqi Dewa Langit? Kita lihat. Dewa Langit atau Dewa Bumi? Dewa Pusat ya, bukan Dewa Langit. Ada satu pertanyaan yang ingin ulangi. Ada dia mau bertanya, kata info skillnya apa? Memberikan external damage pada semua musuh, menyerap damage jika musuh kena efek external damage maka mungkin critical. Nah ini untuk meningkatkan critical si ini ya, si Zhang Wuqi. Dipicu oleh serang kritis, maka nilai serangan Anda sebesar yang berlangsung hingga akhir pertempuran dapat ditumbangkan. Setiap kali atau kurang kritikal meningkat. Nah ini ya, ini untuk support Zhang Wuqi, untuk menaikkan kritikal Zhang Wuqi.
permainan juga serangan kerusakan ekstern kerusakan musuh jatuh dan membuat target membantu selama 1 putaran. Cocok ya. Bakat yang meningkatnya kita lihat serangan memiliki kemungkinan terkena lewat ekstern pada musuh dan setiap ronde selama 2 ronde. Nafas memberikan ekstern pada semua musuh dan menyerap HP jika tidak menggunakan maka meningkat sebesar terpicu dari keangkat attack sampai akhir taruhan efek bisa tumpuk sejak berkurang 10% ketika menyerang musuh paling jauh dan memberikan ekstern meningkatkan peluru sebesar 50. Ini ya, ini intinya si Dewa Pusat ini menambah kritikal ke si Zhang Wuqi. Terus si Mayu kira-kira apa ya? Kok Mayu di sini dikasih juga di Zhang Wuqi. Kita lihat informasi Mayu. Memberikan ekstern kelas sudah meningkatkan damage skill sampai akhir. Serangan menunjukkan serangan termasuk darah di semua pihak yang memiliki serangan sama musuh dan peluang untuk target. Nah ini aja si Mayu ini ada support healer ya kalau untuk dari rekomendasi sistem si Zhang Wuqi disandingkan dengan Dewa Pusat sama Mayu untuk support healer, sedangkan si Mayu untuk si Dewa Pusat untuk meningkatkan critical Zhang Wuqi. Nah kalau di gua memakai Zhang Wuqi ini untuk kayak gini ya, pengalaman pendekat makam pedang ya. Nah formasi ya. Di sini gua menyandingkan Zhang Wuqi dengan Jue Yuan, Yong Tintin, Zhao Zero, Xiao Zhao dan Zhang Wuqi. Nah di sini Jue Yuan udah jelas pasti mensupport ini ya, support Zhang Wuqi di sini. Terus Zhao Zero juga Yutian, sini semua Yutian ya. Jadi support Yutian di sini. Gua lebih suka ke Jue Yuan ya kalau disandingkan dengan Zhang Wuqi. Xiao Zhao juga, Zhao Zero juga bisa ya. Zhao Zero kita baca dulu. Zhao Zero. Cinta ini begitu dalam sehingga aku tidak bisa menahannya. Internal damage mengabaikan defender meningkat dari Otiana ini, tapi itu meningkat damage. Ini terus meningkatkan attack sampai akhir tarung dengan meningkat Fury. Ini ya Fury-nya ya. Jadi kembali lagi ya, ini terpicu di awal pertarungan memberikan damage sebesar dari HP dan membuat semua pendekar kebal terhadap efek kontrol 1 kali selama 3 ronde. Nah dia juga support efek kontrol ya. Jadi kalau kalian pakai Zhang Wuqi dan Zhao Zero, kalian bisa mengontrol ini ya. Ya si Zhang Wuqi juga kebal efek kontrol ya, menghapus semua efek kontrol ya. Zhao Zero juga. Jadi support menurut gua. Nanti kalau disandingkan Zhang Wuqi dengan si Racun Barat, menurut gua kurang cocok di sini. Karena Racun Barat itu lebih ke arah racun-racunnya ya. Kok yang cocoknya Yin Li, si Zhao Min dan siapa ya? Zhao Min cocok nggak bang disandingkan dengan Zhang Wuqi? Nah menurut gua Zhao Min ini kurang cocok disandingkan Selama itu dengan tidak melanggar adik kecil. Yang aku pikirkan hanyalah kamu. Zhao Min. Di sini namanya Zhao Min yang memberikan internal damage pada musuh secara acak, memiliki 29 kemungkinan menyebabkan efek poison. Nah, tapi serangan mengurangi attack target sasar satu ronde. Orang yang dan hantu memiliki cara yang cukup menyembuhkan semua musuh sebesar selama 2 ronde. Mulai efek menyembuhkan semua musuh selama 2 ronde, tidak dapat dihilangkan takdir langit serangan. Nah ini si Chomin cocoknya pokoknya dengan Racun Barat. Ada juga cocok dengan Zhang Wuqi karena Zhang Wuqi mainnya eksternal, ini internal ya. Jadi semua musuh kena ya. Oke itu aja kali ini ya untuk pembahasan kecocokan ini ya di hero Zhang Wuqi. Dan jangan kalian sepelekan Zhang Wuqi, mungkin kalian cuman bintang 3 ya. Kayak gua masih bintang 4, gua berharap ini terus meningkat ya. Dan Zhang Wuqi karena dia tokoh utama, nggak mungkin dia tidak memiliki kelebihan. Itu saja ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gua demi perkembangan channel ini ke depannya. Oke, see you.